disinggung oleh Pak Kiai, nama pondok pesantren ini berubah-ubah. Iya. Ada juga khotibiyah. Ini ternyata khotib ini bagian dari pengasuh dari pondok sini, Pak Kiai. Dari Oke, pesantren. khotib. Karena begini, pesantren di Mambauli kami ini pasang surut begitulah kurang lebihnya. Pasang surut itu maksudnya begini. Jadi meninggalnya ini generasi penerusnya masih kecil. Ya. Jadi santri itu pulang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya ada di dalamnya Kiai Rozi, pengasuh pondok pesantren Babul Hikam Ketengan. Mungkin kalau hari ini banyak orang yang belum pernah mendengar bahwa Ketengan ada pondok pesantren Ponah. Tapi kalau di zamannya dulu, bahwa ada sebagian yang bicara bahwa pondok Ketengan ini termasuk pondok Minas Sabiqinal Awwalin di Madura khususnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Mohon maaf Pak Kiai mengganggu istirahatnya Pak Kiai. Ini Pak Kiai ingin apa namanya merajut puzzle cerita terkait dengan urusan sejarah pesantren Pak Kiai, karena hari Alhamdulillah. ini banyak sekali gerakan-gerakan baru yang seolah-olah sudah mengawali dakwah Islam dan macamnya, sehingga ada gerakan pemulihan Islam dan macamnya. Itu yang menggerakkan saya untuk bagaimana mencari sejarah-sejarah pesantren itu sebetulnya seperti apa cerita pesantren itu berdiri dan yang lain-lain. Pak Kiai, Pondok Pesantren Mambaul Hikam Ketengan ini sebetulnya menurut cerita yang Pak Kiai ketahui, berdirinya dari sejak kapan dan siapa sebetulnya muassis awalnya Kiai? Untuk persisnya kami belum paham juga untuk tahunnya, tapi kisaran 1820 sampai 35-an gitulah kurang lebih. 1800 1800 Pak Kiai. Jadi artinya 300 tahun ke sekarang Pak Kiai. 300 200 ya kalau 18 itu. paham juga ya, tapi kalau melihat dari Syekhona Muhammad Khalil, kata beliau Kiai Haji Nasih itu 163 tahun, dan pesantren ini di atas sebelum ada 2 generasi di atas Syekhona Muhammad Khalil. Ya sekitaran 200-300an Pak Kiai. Kurang paham, kurang lebihnya segitulah. Cuma belentung. Kalau nggak salah juga pejuang belente juga sesepuh pesantren. Bisa juga begitu Pak Kiai. Itu muassis pertamanya yang Pak Kiai ketahui? Beliau adalah Kiai Haji Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Yang mana Kiai Abu Bakar ini aslinya adalah Petapan. Aslinya itu dari Petapan. Petapan Labeng Pak Kiai. Langalang apa Labeng itu ya? Ya masuk Petapan masuk Raga apa Labeng ya? Iya. Oh, Labeng Pak Kiai. Labeng ya, Labeng. Labeng. Oh yang Somber itu. Somber. Karena nggak Buju gitu. Oh, tempatnya Buju emang. Jadi di sana itu kalau dari Ketengan boleh ngambil ikan-ikannya di situ. Kalau orang pribumi nggak boleh katanya. Kurang lebihnya ke sana. Dari silsilah barusan nih Kiai Abu Bakar, dari itu mungkin Kiai Iya, insya Allah. Jadi Kiai Abu Bakar ini merantau untuk mencari ilmu ke tanah Arab, Saudi. Di sana beliau mencari ilmu dan dikasih amanat oleh kiainya, Abu Bakar, ini ada tanah segempal, tolong cari baunya yang persis, mulai dari baunya, warnanya, bentuknya, warnanya, dan semuanya. Oh ini Tanah ini isyarat dari gurunya. Dari gurunya Kiai Abu Bakar. Gimana Pak Kiai? Cari tanah yang warnanya mirip ini. Persis dari baunya sampai warnanya, segala macam pokoknya mirip. Sampai bentuknya semuanya itu pokoknya persis. Jadi setelah pulang Kiai Abu Bakar itu mencarilah tanah itu sampai ke seluruh Madura. Ada riwayat yang bilang sampai ke tanah Banten dan seterusnya. Oh, yang nyari tanah yang semisal yang dijelaskan oleh gurunya ini. Dan ternyata alhamdulillah berlabuhlah ke sini, ternyata di sinilah tanah yang persis itu. Di Ketengan ini. Tanah yang persis sebagaimana yang diisyarahkan oleh kiainya Kiai Abu Bakar.
Jadi ditaruhlah itu tanah itu di persis peimaman masjid ini dulu. Iya. Ini masjid sudah dirombak 3 kalinya ini. Ditaruhlah di situ. Setelah ditaruh di situ, dipendam. Ya disinilah mendirikan pesantren. Kalau dapat tanah yang mirip seperti ini, baru bangunlah pesantren. Pemirsa, ini menarik ceritanya, pemirsa. Karena para masyayikh, para kiai, muassis pesantren, para pendakwah Islam itu memang banyak yang tidak masuk akal, tapi itu nyata. Ini Kiai Abu Bakar ini untuk membentuk dan mendirikan pesantren ini atas perintah dari gurunya, dari Mekah, disuruh mencari tanah yang model bentuk seperti itu, sebagaimana yang baunya harus persis. Keliling kemana-mana menemukan di sini, di tanah Ketengan. Iya. Ini kalau bukan orang Mukasyafa kan enggak. Iya. Dan kebetulan kami sempat ada beberapa tim turot kalau nggak salah kemarin. Iya, turot itu. Lajana turot sana Holil. Sayona Holil. Iya. Sempat ke sini dan sempat bilang bahwasanya Kiai Abu Bakar ini adalah guru Naksabandi. Oh, Thariqah Naksabandi. Thariqah Naksabandi yang pertama di bumi Indonesia apa Asia kurang lebihnya gitu. Oh gitu. Mursyid pertamanya Naksabandiyah. Iya. Oh, tapi itu masih belum masih belum terkonfirmasi secara iya. dobit ya Pak Kiai. Iya, ada informasi dari tim Turas ini. Ya? Iya. Kiai Abu Bakar pendiri muassis dari Pondok Pesantren Mabul Hikam ini ada informasi bahwa beliaulah sebetulnya adalah mursyid Thariqah Naksabandiyah di Asia. Di Asia apa di Indonesia kurang begitu paham juga gitu. Pemirsa, ternyata ini sangat luar biasa, mengandung sebuah cerita yang harus diketahui oleh banyak pihak. Dan ini sebelumnya mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak Kiai. Makanya nanti sandasannya akan beritahukan kepada banyak orang. Itu pertama dengan Kiai Abu Bakar yang mendirikan Pondok Pesantren Mabul Hikam dengan ini. Ada cerita lain terkait dengan urusan Kiai Abu Bakar Pak Kiai? Malah ini kekeramatan beliau ini ada yang mendokumentasikan bahwasanya beliau ini diyakini oleh ulama adalah auliaullah, begitulah kurang lebih. Karena sempat diundang oleh raja di Arosbaya. Ini diundang hari Senin, tapi sebelum berangkat ini sholat dulu. Nggak taunya nyampe ke sana, ya sudah selesai acaranya. Ternyata itu hari Senin yang 1 minggu ya. Jadi udah selesai ini, udah minggu kemarin, Senin kemarin. Jadi saking keasikannya beliau ini untuk bermunajat sholat keajunan Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti itulah. Buk Pak Kiai ya. Iya. Syauk. Kalau orang sudah, wah ini kan jadi kalau cerita sufi ini beda dengan makom seperti kita. Waktu itu menjadi sempit karena keasikannya. Jadi asik bener gitu ketika sampai lupa ke acara yang lain. Jadi kalau dikomparasikan dengan cerita ini kayaknya bisa dibilang beliau Syekhona Kiai Abu Bakar ini emang betul-betul setelah menyatakan keasikan untuk sholatnya ini ya, ini kayaknya betul-betul bisa yakin, kami keturunannya ini yakin bahwasanya beliau ini memang betul-betul memiliki karomah dan juga zuhud dan seperti itulah, wali lah. Iya. Apa namanya, ciri-ciri wali itu yang Sabandi ini kita yakin bahwasanya beliau ini adalah mursyid begitulah. Artinya dari kita barusan ini mendapatkan informasi tadi bahwa beliau adalah mursyid Thariqah Naksabandiyah. Kalau melihat dari cerita tadi dipuzzlekan, masuk akal lagi. Masuk akal. Kalau bukan Thariqah dan macam-macam, biasanya umudiyahnya itu kan biasa-biasa saja. Tapi kalau Thariqah memang ya begitu itu. Ya begitulah. Kalau seumpama beliau adalah pedagang, pastinya yang asik ya kalau lagi dagang bukan sholat pastinya. Ya, itu pemirsa. Ternyata informasi tadi itu yang sempat diceritakan Pak Kiai Razi bahwa beliau itu mursyid Thariqah Naksabandiyah di apa itu di Indonesia, apa di Madura atau di Asia, kurang pasti, tapi itu ada informasi demikian Pak Kiai. Dan dikuatkan dengan cerita barusan. Diundang raja di Arosbaya justru karena keasikannya bertorikoh sampai lupa ke minggu selanjutnya. Luar biasa. Setelah beliau pakai
setelah Kiai Abu Bakar yang melanjutkan. Yang melanjutkan ini Kiai Abu Bakar itu tidak memiliki putra, tidak punya keturunan. Gitu. Iya. Nah, emang limanya itu betul-betul kesohor, Sangat masyhur. udah masyhur ya, terus tapi tidak punya keturunan sehingga salah satu keponakannya ini diambillah untuk diambil anak, diadopsi oleh beliau, kemudian dijodohin nama orang Kampek namanya Kiai Muhammad Amin. Kampek Oh, ya. ini Di desa berarti- Kampek Las Kembang kalau nggak salah. Ini berarti ceritanya karena Kampek ini dari situ ceritanya ya. Iya, mungkin, jalurnya ya. Mungkin jalurnya ke sana, pintu masuk orang Kampek ke Kampung Ketengan. Ketengan ini karena sawah-sawah sekitar sini Andi orang pemiliknya orang Kampek semua. Jadi seakan-akan yang menjajah Ketengan ini siapa gitu loh, apa Ternyata orang Kampek. Kampek. Berarti dari Belanda. keturunannya Kiai Muhammad Amin. Muhammad Amin. Iya. Ponakan yang diambil diadopsi oleh Kiai Abu Diadopsi Bakar, oleh Kiai Abu Bakar. yang dijodohkan dengan Iya. orang Kampek bagi Orang Kampek begitu kan. pemirsa. Ini menarik. Kiai Muhammad Amin. Kiai Muhammad Iya, Amin ya Muhammad mungkin Amin, ya. ya. Tapi terkenalnya Ahmad Amin mungkin bagi. Iya. Kiai Muhammad Amin. Pak Kiai Abu Bakar ini sepengetahuan Kiai atau informasi yang Pak Kiai ketahui, wafatnya itu di kisaran tahun berapaan tuh Pak Kiai ya? Jangankan tahunnya gitu. Iya. Posisi meninggalnya aja kami belum tahu ini. Kiai Abu Bakar. Iya, karena beliau ini meninggalnya di tengah Lautan Merah. Oh, Di Lautan Merah beliau. Jadi beliau ini perjalanan entah itu pulang atau berangkat ke Saudi, ini meninggal di tengah laut. Saat itu ya paham sendirilah kalau jalur laut berapa bulan di ke sana. waktu itu bukan pesawat pemirsa, di waktu Iya. itu berbulan-bulan sampai ke sana. Berbulan-bulan. Oh, dalam perjalanan apa pulang apa berangkat Iya. di tengah laut bagi. Dan itu petugasnya itu adalah orang Belanda. Jadi para kolonial Belanda itu meninggal tengah laut. Kalau seumpama ini nyampe nya ini mau dikubur, nunggu nyampe nya keburu bau dan busuk dan iya, seterusnya. Tapi ya akhirnya ada kesimpulan, keputusan bahwasanya ini harus dilempar ke tengah laut, dilarung lah kalau mungkin kalau bahasa dilarung, sekarang ya, ya. dilarung. Oh, kalau dilarung kan dibakar Pak ya. Dilarung ya dihanyutkan Kiai. Dihanyutkan biasa. Kalau ya? dibakar tuh diaben. Oh, di Aben ya. itu Bali. Bali ya. Ini Dilarung. pokoknya dilempar aja di laut, akhirnya laut itu pecah jadi dua. Oh, ini Iya, pecah jadi dua. Terus dilihatlah sama orang-orang Belanda itu di sekitar Kiai Abu Bakar ini ada kursi permadani yang dari permata, emas dan seterusnya, diloncatin sama orang Belanda. Karena makomnya ya cuman makom-makom itulah. Ya. Ya tutup kembali, matilah dia. Oh, ini cerita karomah ini. Kita ke Roma mungkin, nah, pasnya ke sana. Setelah jenazah dari Kiai Abu Bakar ini dilarung di laut ini pecah dan awak kapal di situ itu melihat sesuatu keanehan di situ dan melompat bagi. Melompat. Ini cerita pemirsa yang didapatkan dari Kiai yang didapatkan Kiai Rozi dari cerita ke cerita. Iya, dari cerita kita. Dari perjalanan Kiai Abu Bakar sebagai muassis dari Pondok Pesantren Mambolika. Tadi ke Kiai Muhammad Amin tak kan Pak Kiai? Iya. Muhammad Amin. Kalau tahunnya ini tahunnya diperkirakan sendiri karena kalau berdirinya di tahun 800-an Pak Kiai ya. Iya. Tahunnya ini pasnya nanti ini bisa dikira-kira saja pemirsa. Tapi selanjutnya yang melanjutkan dari perjuangannya Kiai Abu Bakar adalah Kiai Muhammad Amin yang merupakan ponakan ya, ponakan. Ada yang bilang ponakan, ada yang bilang anak angkat. Anak ya ponakan yang diambil anak angkat, ada yang bilang ini keturunannya. Jadi simpang siur itu berita yang di situ. Tapi yang pasti ini yang melanjutkan. Iya, yang melanjutkan Kiai Muhammad Amin. Kiai Muhammad Amin. Pondok pesantren ini masih pastinya belum mempunyai nama Mambol Hikam Pak Kiai. Belum. Yang dikenal itu apa Kiai waktu itu? Ya Pondok Ketengan itu Pak Kiai ya. Pondok Ketengan itu karena yang berdiri saat itu belum begitu banyak rumah mungkin ya, bisa dipahami mungkin babat alas atau sawah. Jadi di sini ini
kalau kita melihat itu namanya itu berubah-ubah gitu. Karena hari ini Mambaul Hikam gitu ya. Sebelum sebelum Mambaul Hikam itu namanya Fahriyatul Jadid kalau nggak salah. Pondoknya ini Fahriyatul Jadid kata Kak Nuruddin dulu. Fahriyatul Jadid. Sebelumnya lagi ada yang bilang Al-Khotibi, macam-macam. Al-Khotibi. Iya, jadi berubah-ubah gitu-gitulah. Sesuai dengan muassis generasi penerus. Di Kiai Muhammad Amin ini belum terlacak namanya bagi ya. Belum. Ya intinya ada Pondok Ketengan kan. Pondok Ketengan di gitu. sinilah Kiai Muhammad Amin. Karena saat itu insya Allah nggak ada yang memiliki ambisi. Ulama-ulama itu ambisinya nggak sampai kepikiran ini harus dikasih nama apa. Kayaknya belum ke sana. Belum. Cuman Karena waktu zaman itu kami yakin orang-orang masih banyak yang buta huruf gitu. Masih belum banyak yang tahu baca tulis. Jadi nulis bahasa Indonesia aja belum begitu paham bacanya, apalagi nulis Arab dan begitulah kurang lebihnya. Bahkan kalau waktu itu mungkin banyak yang lebih fasih berbahasa Arab, bernulis Arab, Kiai mungkin waktu itu. Karena sekolah-sekolah umum dulu kan tidak ada. Enggak ada. Iya. Itu zamannya Kiai Muhammad Amin. Setelah Kiai Abu Bakar. Pemirsa. Setelah Kiai Muhammad Amin punya keturunan. Ada Muhammad Amin ini punya keturunan itu Kiai Khotib. Kiai Khotib bin Amin. Kiai Khotib inilah yang memiliki pesantren, yang mendirikan pesantren yang diformalkan kurang lebihnya di sana, nggak salah. Tajud Mujaddid ya. ya memperbaharui yang sudah diawali Kiai Abu Bakar dan Kiai Muhammad Amin. Iya, kurang lebihnya gitu. Ini Kiai Khotib. Oh, makanya tadi sempat sempat disinggung oleh Pak Kiai. Nama pondok pesantren ini berubah-ubah. Ada juga Khotibiyah. Ini ternyata Khotib ini bagian dari pengasuh dari pondok sini dari pesantren. Karena begini, pesantren di Mambaul Hikam ini pasang surut begitulah kurang lebihnya. Pasang surut itu maksudnya begini. Jadi meninggalnya ini generasi penerusnya masih kecil. Jadi santri itu pulang semua. Terus waktu udah siap untuk dakwah, ini datang lagi santri gitu. Lah meninggal lagi Kiai Khotib ini saat Kiai Kafi masih kecil, jadi pulang semuanya santri gitu. Kiai Khotib ini wafat, belum ada generasi yang meneruskan. Pesantren ini sempat bukan mati, vakum ya. Maukuf lah bahasa masailnya gitulah. Maukuf. Untuk sementara Kiai Khotib itu maukuf bagi ya. Setelah Kiai Khotib keturunannya Kiai Abu Bakar. Enggak, setelah Kiai Kafi. Ini putranya Kiai Khotib. Putranya Kiai Khotib. Lah saat Kiai Khotib ini yang bahasanya yang nyapok gitulah ya. Sama Syekhona Muhammad Tholil. Oh, sezaman. Iya, sezaman. Iya. Oh. Tapi kurang paham juga apakah makomnya ini adalah santri ataukah teman ataukah siapa itu. Saya juga, karena memang sempat juga saya mendengar, nggak tahu itu lagi. Syekhona tuh pernah ngaji apa enggak ke sini atau mundo enggak ke Ketengan? Kan di sini mungkin enggak maksud. Iya. Atau memang ini zezab, oh ini zamannya Kiai Khotib. Iya. Zamannya Kiai Khotib. Kalau Kiai Khotib itu menurut ceritanya itu ya, kisahnya itu meninggalnya Syekhona ini itu banyak masyayikh itu di depan. Yang terakhir dipanggil oleh Syekhona Khalil adalah Kiai Khotib. Setelah dipanggil Kiai Khotib, keluarlah Kiai Khotib dalam keadaan nangis. Disitulah bahwasanya beliau meninggal. Jadi terakhir adalah Kiai Khotib, begitulah kurang lebihnya. Itu yang menjadi pemukas pertemuannya waktu jenatnya Kiai Syekhona ya. Kalau memakai nalar biasa nomor saya bahwa Kiai Khalil tidak akan memanggil Kiai Khotib kalau tidak mempunyai hubungan erat sebelumnya. Iya. Itu bagi ya. Iya. Apakah itu guru, apakah teman, apakah Kiai Khotib ini santri dari Syekhona atau ya gimana, masih belum jelas bagaimana hubungannya Pak Kiai ya. Tapi kami meyakini
ikatan antar beliau ini Luar biasa. saya luar biasa komunikasinya. Malahan ada yang sempat bilang kalau saya Hona Holil ini ke timur, santri ketengan disuruh keluar semua. Oh gitu. Disuruh keluar semua. Jadi kami melihat ini ada keistimewaan tersendiri. Ya. Mungkin saat itu tapi kurang paham juga. Yang jual pulsa saat itu di mana, teleponnya di mana, beliau berdua. Batin. Batin. Orang kasab itu bisa komunikasi. Iya, kurang. Malahan sempat dulu kami diceritain oleh salah satu keluarga Demangan, saat itu kami masih kuliah. Itu almarhum Kiai Anwar Demangan Timur. Oh, Anwar. Jadi beliau itu bilang gini, di Timur itu ada kiai namanya Khotib. Maksud dari beliau ngomong seperti ini ke lora-lora ini, apakah ini maksud dari Kiai Khotib ini? Apakah Kiai Khotib ini adalah kiai yang terkenang, atau kealimannya luar biasa dan seterusnya, kita nggak paham. Apakah aulia, nggak paham. Tapi diyakini beliau sama orang-orang pada masa itu adalah aulia Allah. Kiai Khotib ketengan yang dimaksud Anwar tadi. Iya, yang Ya, Kiai Khotib ini pemirsa. Ini banyak cerita yang ini nalar pesantren harus hari ini harus betul-betul kita push gitu ya, agar kita tidak menuhankan kecerdasan yang beririsan dengan keculasan hari ini. Karena banyak kehidupan ini dan realitas kehidupan ini berjalan tidak sebagaimana apa yang kita pikirkan dan apa yang kita prediksikan. Banyak kudratullah yang bekerja. Kudratullah. Tidak hanya sunnatullah, tapi kudratullah. Ini Kiai Khotib lagi ya, beserta dengan karomah-karomahnya. Setelah Kiai Khotib, tadi Kiai Kafi ya? Kiai Kafi ini putra dari Kiai Khotib. Putra dari Kiai Khotib. Kebetulan Kiai Kafi ini punya putra, punya keturunan itu kalau nggak salah sama Nyai Salhah itu. Kiai Kafi sekarang Nyai Salhah. Nyai Salhah itu mana betul? Misalnya itu ya di sini, ini dalamnya ini yang di sebelah. Enggak, maksudnya silsilah jatahnya putri dari siapa? Nah, ini yang dari Kiai Khotib ini yang melahirkan, yang menghubungkan kami Ketengan dengan Kepang. Oh, Kiai Salhah ini, Nyai Salhah ini. Iya, Kiai Khotib ini. Jadi menurut silsilah kami juga belum hafal juga ya. Iya. Jadi Kiai Khotib ini punya Kiai Khotib ya punya putra ya Kiai Kafi punya putra Abah Jamil. Ya, kebetulan ini juga punya famili namanya Zulaiho. Itu jadi Kiai Khotib sama Nyai Zulaiho gitulah. Kiai Kafi sama Nyai Zulaiho. Kiai Kafi Nyai Zulaiho itu yang familinya. Kiai Kafi itu Kiai Khotib itu punya putra Kiai Kafi sama Nyai Zulaiho. Oh, ini Nyai Zulaiho ini Kiai Kafi dengan Zulaiho ini saudara. Lah Nyai Zulaiho ini putranya Nyai Mumayyizah. Nyai Mumayyizah inilah yang ke Kepang itulah, diambil mantu berkeluarga sama Kepang. Keluarganya ke Holil ya. Ke Holil Kepang. Iya. Aterpoter. Jadi kalau melihat dari silsilah kayaknya sebangkalan punya kaitan semua. Oke, kalau tadi Kiai Abu Bakar itu masih kecil ya, belum ada yang meneruskan, sempat mauquf dari Kiai Abu Bakar ke Kiai Khotib kan, Abu Bakar. Iya, jadi Kiai Amin. Jadi Kiai Abu Bakar ini punya anak yang konon katanya angkat itu sama Kiai Amin. Kiai Amin punya putra Kiai Muhammad Khotib. Ini sempat mauquf kan? Iya, setelah itu yang mauquf. Setelah Muhammad Amin ini yang mauquf. Iya. Gitu. Malahan Kiai Amin ini kealimannya itu kan luar biasa. Jadi sempat keinginan untuk belajar ngajinya itu luar biasa beliau. Iya. Jangan sempat di penjara segala macam. Kiai Amin ini. Kiai Amin itu kiainya waktu ngaji ke Jombang, kiainya di penjara sama Belanda. Beliau juga tahan. Ikut kiainya ngaji juga dalam penjara. Jadi lucu juga. Kiai Kafi putranya Kiai Muhammad Amin, Kiai Kafi yang melanjutkan lagi. Nah, dari Kiai Kafi itu mauquf juga ada Kiai Muhammad Amin ke Kiai Kafi. Karena dari Kiai Muhammad dari Kiai Khotib
dari Kiai Khotib ini ke Kiai Kafi, dari Kiai Kafi barulah ke Mbah Jamil. Lah dari Kiai Khotib ini sempat mauquf juga. Karena Kiai Kafi saat itu katanya cerita ini ada yang bilang masih kecil Kiai Kafi. Setelah beliau dewasa, Kiai Kafi ini dewasa, beliau merantau, ngaji di sini, habis itu ditinggal merantau. Karena musim saat itu banyak orang yang semangat ngaji tapi nggak punya biaya untuk, karena kalau orang ngaji itu harus bawa bekal dan seterusnya, dan itu kendalanya adalah tidak punya bekal apa-apa yang mau mondok gitu loh. Jadi Kiai Kafi inilah nyempatin diri untuk menjadi pengusaha lah, berdagang ke Sumbawa NTB, itu naik perahu, pulang, setelah pulang ngaji lagi santri kasih dia. Itu masih waktu periodisasinya Kiai Kafi ya. Ngaji dipanggil semua, ngaji, habis ngaji dagang lagi gitu lah, pulang lagi ya. Itu Kiai Kafi. Kalau dari Kiai Abu Bakar ke Kiai Mat Amin ke Kiai Khatib Kiai Kafi ini, kalau dari kitanya Kiai Razi ini memang Cak Madhurena apa ya, pasang surut atau Mateodi Pak Kiai ya. Malahan setelah Kiai Kafi ini meninggal di Sumbawa, itu sepupunya ini kan sepupunya Kiai Kafi ini kan punya ini apa namanya ya, punya family, punya sepupu gitu, terus ketemu sama salah nggak paham juga ketemunya gimana, ini ketemu terus dijodohin sama sepupunya. Itu namanya adalah almarhum Kiai Haji Mahbub. Almarhum Mahbub, beliau adalah orang Banten. Itu keluarga sama sepupunya. Setelah keluarga sama sepupunya Kiai Kafi ini meninggal, beliaulah yang melanjutkan beberapa tahun kemudian almarhum abah kami. Yang melanjutkan setelah dari Kiai Kafi itu, kalau terlacak namanya Kiai Haji Mahbub. Kiai Mahbub. Itu beberapa tahun, 2 tahun apa 3 tahunan gitu lah. Di pondok ini. Iya, di pondok ini. Itu saat itu Kiai Kafi itu meninggal sudah di Sumbawa. Waktu dagang. Iya, waktu dagang meninggal di Sumbawa. Jadi nggak ada yang dimakamin di sini Mas Ayi pesantren itu. Oh iya, dari Kiai Abu Bakar. Iya. Kiai Khotib di Mekah. Kiai Kafi di Sumbawa. Cuman Kiai Mat Amin ini yang ada di Kampek. Oh, Kiai Mat Amin yang ada di Kampek. Iya. Brunei. Cuma Mat Amin aja. Iya, makbarah. Iya. Ke Kiai Kafi, ke Kiai Mahbub terakhir Pak Kiai. Iya. Tapi tidak lama Pak Kiai ya. Enggak lama, habis itu ini nggak ada ya santri mosengan istilahnya, cangreng betul. Ya. Nyolok ngaji nyolok ngaji pulang. Terus habis itu abah ini saat itu kalau nggak salah dipondokin. Lah setelah pulang mondok, abah itu barulah merintis kembali pesantren. Jadi Kiai Mahbub ini kalau bahasa sekarang ya, transisi lagi ya. Masa transisi dari Kiai Kafi. Yang wafat di Sumbawa. Kiai Mahbub yang notabene tadi ceritanya itu adalah keturunan Banten kalau tidak salah ya. Ini yang transisi karena Kiai Jamil lagi. Iya. Kiai Jamil masih dimundokkan. Kalau nggak salah itu Kiai Mahbub itu bukan Betawi, maksud kami Betawi. Terus setelah itu abah kami itu masih SD kalau nggak salah gitulah. Masih SD Toncung ini katanya. Setelah besar abah ini di mondok berapa tahun, Quran belum sampai atam, kurang berapa juz gitu, pulang karena nggak ada biaya. Terus pulang ke sini, saat itulah berkeluarga, ya merintis, sempat aktif di dunia apa ya, peraktivis lah, taruhlah dunia blater kalau bahasa saat itu. Iya. Nangkok sandur dan seterusnya saat itu. Jamil ini. Iya, saat itu. Jadi untuk ngumpulin, untuk dikenal orang dan seterusnya, medan dakwahnya lewat jalur ini dulu. Jalur blater dulu. Jamil. Jadi beliau ini dekatnya itu bukan sama ulama, tapi dekatnya sama kalangan blater yang orang lapangan. Iya, orang lapangan yang terancam sama misterius. Letak pangkiber, mana mulai lapangan. Oh ini Kiai Jamil. Kiai Jamil ini sebetulnya adalah putra di Kiai Kafi. Iya. Itu Mirsa. Itu saudaranya sama Abah Bekrin.
Oh, Bapak Kirin yang di sini Abah juga. Bakrin ya. Yang satunya lain Umi, yaitu Kiai Abu Amrin sama Nyai Hadiroh Kampek. Jadi Kampek. punya istri 2 gitu lah. Kiai Kafi Kiai Kafi itu. mempunyai anak Kiai Jamil dan 3 bersaudara tadi itu lagi. Iya. Dari 2 ibu. Dari 2 ibu. Jadi 4 bersaudara ini dari 2 ibu. Dari 2 ibu. Itu Kiai Jamil pemirsa. Kiai Jamil Kiai Blater ternyata. Blater. Jadi dakwahnya itu kalau saya di zaman saya sempat Kiai Amin. Kiai Amin yang iya. Kiai Amin. Ya, kurang lebihnya sama Kiai Amin Iya, gitu-gitulah. yang dikenal Blater dan bersama bajingan-bajingan itu. Bajingan. Kiai Amin dulu. Nah, Kiai Jamil seperti ini. Abah Jamil itu sempat seperti itu, malahan sempat menggigit remoh dan seterusnya gitulah. Iya. Karena ya mungkin panggilan yang salah atau gimana, nomor urutnya salah lah. Itu Kiai Jamil mirza. Dan pondok pesantren ini waktu itu namanya masih Itu masih belum ada nama saat itu. Masih belum. Jadi santri masih nyolok gitu gitulah. hanya pondok Tapi ketengan, labelnya itu sudah pesantren di sini. ya. Pondok ketengan. Untuk ketengan gitu aja lah. Lah saat itulah barulah merintis setelah berkeluarga punya anak, sudah cik-cik istilahnya. Kawan sudah banyak, barulah merintis kembali dengan nama kalau nggak salah dulu Fahriyatul Jadid kalau nggak salah. Fahriyatul Jadid. Iya. Dan ini waktu pondok ini diasuh oleh Kiai Jamil. Iya. Fahriyatul Jadid. Kemudian punya menantu almarhum Kiai Nuruddin. Nuruddin. Itu disitulah gencar-gencarnya, semangat-semangatnya. Kita dakwahnya, beliau ini dakwahnya dengan HT dulu. Ya. Pakai hati-hati. kabel, brick, iya. Kontek. Iya, kontak. Iya. Karena saya dulu bagian dari anggota perkontekan bagi. Tapi pakai kawat gitu loh, Pak. Iya, Pak Kiai. Pakai kawat dari sini disambung ke Borseleber. Jadi Kak Nuruddin ini di jam-jam tertentu itu ngaji, baca kitab, iya Kak Nuruddin. Lah, disitulah dakwah beliau. Kalau Kiai Nuruddin, saya sudah jepok itu saya Pak Kiai. Iya. Kalau Kiai Nuruddin karena beliau itu hanya barusan tidak sampai 2 tahun ya Pak Kiai. Belum sampai 2 tahun beliau wafat Pak Kiai Nuruddin. Ternyata setelah Kiai Jamil, Kiai Nuruddin ini mantu. Iya. Mantu dari Kiai Jamil yang meneruskan pengembangan pondok pesantren Ketengan ini yang sebelumnya adalah bernama Fahriyatul Jadid. Fahriyatul Jadid. Setelah ini diasuh oleh Kiai Nuruddin, Iya, bersama dengan family semuanya, semuanya, barulah itu mengganti Mambaul Mambaul. Jadi yang memberikan nama pondok pesantren Mambaul Hikam ini waktu zamannya Kiai Nuruddin Ar-Rahman. Iya. Ya Kiai ya. Iya. Wah, dari tadi ini uniknya bagi unik cerita di pesantren ini. Pengasuhnya, muassisnya, makomnya banyak yang tidak diketahui di sini. Dan setiap perjalanannya sering mauquf, banyak lebih mauquf. Jalan lagi. Namanya pun sempat berubah pemirsa. Waktu di Kiai Jamil itu Fahriyatul Jadid Kebanggaan baru. Setelah diasuh oleh Kiai Nuruddin Ar-Rahman menjadi pondok pesantren Mambaul Hikam. Tapi pancet pesantren Ketengan. Pancet pondok pesantren Ketengan. Langker Teki. Oh, Langker Teki. Itu yang lebih yang lebih akrab, lebih kuno lagi itu sama kondektur sama semuanya itu. Iya. Jadi Kiai Nuruddin ini generasi pengasuh yang nomor 5 Pak, 6. Ya sama bareng ya, itu masuk ke generasinya Mbak Jamil itu. Kiai Abu Bakar, Kiai Mat Amin, Kiai Khotib, Kiai Kafi, Kiai Mahbub, Ki Mahbub itu sebentar Ki Jamil. Kiai Jamil 6. Kiai Nuruddin 7 Pak Kiai. Oh iya, itu kan bareng sama almarhum Abah gitu loh. Iya. Jadi merintis bareng. Atas namanya ya tetap almarhum Abah, tapi pelaksana di lapangan itu Kiai Nuruddin begitu. Oh ya. Berarti 6. Iya, 6 ya, 6. Dan sekarang Pak Kiai, Iya. dari Kiai Jamil ke Kalau garis lurus ke Kiai Abu Bakar, aku ini generasi ke-6. ke-6. Tapi kalau pesantren ini 7 dengan Kiai Mahbub ini. dengan transisi waktu Ya, transisinya Kiai transisinya Mahbub, itu baik Kiai Rozi ini generasi pengasuh yang ke-7 di Kiai Mahbub. dari Kiai Mahbub. Pak Kiai, pondok pesantren ini mungkin awalnya untuk membuka, ini kan ada senawiyahnya. Iya.
Itu kalau di zamannya Kiai Abu Bakar kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Ini sejak pengasuh yang keberapa? Sejak pengasuh. Mulain Kiai Nuruddin ini. Oke, ngerti. Jadi pertama kali madrasah di sini ini seburne kalau nggak salah. Satu-satunya madrasah yang tingkat itu cuma sini saat itu. Ketengan. Ketengan 8 berapa ya? 87 apa? 80-an berarti. Tahun Iya, 80-an. Iya. Jadi Kak Nuruddin ini mendapatkan penghargaan, menang lomba seminar apa gitu, pokoknya menang lomba gitu, kompetisi, dapat hadiah, duit kisaran berapa juta, 10, berapa juta lah kurang lebihnya saat itu, besar mungkin. Ya. Itu dikelola, minta sumbangan, disumbang sama orang, jadilah madrasah. Madrasah. Itu awalnya. Awalnya ke sana. Waktu pesantren ini diasuh oleh pelaksananya Kiai Nuruddin, pengasuhnya Kiai Jamil. Setelah itu jadi, ya makin jelaslah tulisan Mambaul Hikamnya. Dan untuk kita selanjutnya ada pengembangan lagi Mambaul Hikam ke Al-Hikam dan macamnya. Itu cerita lagi. Nanti kita lanjutan pengembangan dari Pondok Pesantren Ketengan. Di sini sampai setelah Kiai Nuruddin mengawali lembaga pendidikan umum sampai ke Sanawiyah, di sini sampai sekarang sampai ke jenjang pendidikannya tingkat apa Pak Kiai? Madrasah Aliyah masih. Aliyah. Masih Aliyah, Madrasah Aliyah. Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Sanawiyah dan Aliyah aja. Terus untuk siangnya ada Diniyah. Oh, Diniyah. Madrasah Diniyah. Itu urusan wajib kayaknya kalau pesantren. Oh, fardu ain kalau di sini. Wusto Diniyah. Oh iya. Itu pesantren. Kalau Diniyah ini MTS-nya mondok di sini nggak sekolah nggak ada masalah. Tapi kalau diniyahnya kalau udah mondok di sini, wah udah wajib sekolah. Fardu ain berarti. Meskipun itu adalah sempat jadi kiai di manapun, kalau udah mondok di sini wajib diniyah. Diniyah dulu. Karena itu dasar sudah. Dasar sudah. Ada rencana Pak Kiai setelah Pak Kiai Rozi ini sudah melanjutkan ke pengasuhan dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam ini untuk mengembangkan atau gimana yang menjadi cita-cita dari rojak dari Pak Kiai Rozi untuk selanjutnya Pak? Kalau rencana tetap ada. Alhamdulillah pesantren sudah berhasil membebaskan tanah yang luasnya kisaran 6.000-an meter di sekitar ini. Di sekitar sini. Oh, di belakang ini. Iya. Ini sebagai persiapan untuk perluasan pesantren. Karena pesantren Ketengan ini kalau dilihat dari ininya, dari tempatnya ini nyelket Pak Kiai. Nyelket. Maju nggak bisa, kalau maju ketabrak atas. Kalau mundur ya ada sungai di belakang. Iya, ada sungai. Iya bener. Jadi kalau istilah bahasa Maduranya itu kata salah satu kiai yang sedikit paham gitu. Ini film Ketengan ini bentuknya bentuk congar gitulah. Congar itu adalah trompet untuk perang gitu lah. Ya, sangkakala, congor apa congar gitu. Trompet aja. Iya. Jadi bentuknya itu gini, kayak perahu gitulah. Ya, kalau rumah bentuknya kayak gitu, tanah bentuknya kayak gitu nggak bisa dibuat bangunan katanya, sering ada masalah. Tapi ini sebetulnya isyarat dari tinta tadi ini sebetulnya. Tapi, tanah yang harus dicari. Iya, tapi alhamdulillah kok dapatnya di sini. Itu loh herannya itu. Enggak, maksudnya tadi cerita dari Kemokafi, Abu Bakar. Abu Bakar itu dapatnya kok tanah yang berbentuk seperti ini. Iya, kok heran. Iya. Yang bentuk congar ini. Yang bentuk congar ini kok kenapa? Makanya ketemunya di sini. Keliling di mana-mana nggak ketemunya di sini. Ketemunya nyelkit kayak gini. Iya. Jadi ada juga ya keinginan untuk mengembangkan ada. Dan sempat keinginan itu yang paling pertama dan utama kami tetap mengedepankan sisi diniyahnya dulu, baru itu perkembangannya sudah lumayan, kami akan kembangkan kembali menjadi perkampusan kuliah dan seterusnya. Itu ya, yang pasti itu Mas menjadi cita-cita dari Pak Kiai agar pendidikan ini mudah-mudahan tidak mauquf seperti cerita tadi itu. Amin. Nanti setelah ini langsung ada yang langsung. Kayaknya yang paling tua itu setelah ditinggal orang tua itu cuman aku. Kalau beliau ditinggal ama Bakai, ditinggal ama Kehotim, itu kan masih belum masih sobi gitu loh, masih belum dewasa begitu, masih belum berkeluarga ya. Mudah-mudahan terus
apa dari Amin. kita yang sudah Pak Kiai ceritakan itu mudah-mudahan ini tidak mauquf lagi Pak Kiai. Amin. Tidak mauquf lagi sebagaimana kita dulu. Iya. Kalau itu kan sesuatu yang tidak diharapkan. Efeknya fatal banyak gitu loh. Kalau ceritanya mauquf seperti ini Iya, Pak. kurang pak, karena peninggalan kitab-kitab kuno itu di mana-mana gitu loh. Malahan sempat ketemu di sarang, ada yang di Kerapia, Dari sini. kitab sini gitu, yang tulisan tangan gitu. Dari kini itu yang dari Banyak Kerapia. katib-katib yang dari Kampek Pak Kiai. Katib-katib Quran apa Sahih Bukhari dan yang lain-lain banyak dari sini, dari Brunei. Iya, iya. Yang saya sering mendengar dari cerita-cerita para pengejar turos itu. Iya, iya. Oke, Pak Kiai, barangkali ada yang mau disampaikan sesuatu yang tidak sempat disampaikan Pak Kiai sejak dari awal. Silakan Pak Kiai. Barangkali mudah ada sampaikan. Kami Pak Kiai. cuma pengen minta doa dan restu, sekaligus juga berharap seluruhnya masyarakat ini kembali pada ulama sepuh, kembali pada pesantren ulama-ulama sepuh, karena hari ini banyak, kalau kata bahasa di pengajian-pengajian, ulama cangkoken gitulah. Belum paham silsilah, belum paham juga dalam urusan mondok, nggak terlalu lama, tahu-tahu udah Jadi terlalu dai. gampang gitu loh, mengharamkan dan seterusnya, kurang lebihnya ke sana tanpa ada komunikasi lanjutan, adaptasi dengan masyarakat sekitar. Jadi saya berharap cuman bisa kembali ke pesantren sepuh ataupun kiai-kiai sepuh begitulah kurang lebih. Insya Allah lebih cepat dan lebih bijaksana. Oke, itu Pak Kiai. Ya, terima kasih. Pemirsa, pesan dan tausiah beliau itu adalah kebutuhan zaman hari ini, karena hari ini banyak sekali pendai-pendai cangkokan kalau bahasanya Pak Kiai yang tidak jelas sanad keilmuannya. Ujuk-ujuk sudah mendirikan sebuah lembaga fatwa. Entah dari mana mengistinbat hukum, istidlal dan semacamnya, ujuk-ujuk mengharamkan, mengkafirkan dan lain sebagainya. Dawuh beliau, kembali kepada pondok pesantren, konah gitu ya, kembali kepada ulama yang mempunyai otoritas dan kapasitas untuk menjawab semuanya kalau dalam urusan keagamaan. Karena tanpa itu kita akan merasa mendapat hidayah dalam ketersesatan. Insya Allah. Kalau seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.